Jadi di sini ada link and match berawal dari peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1990 pasal 29 ayat 2 terkait instruksi untuk mempersiapkan siswa sekolah menengah kejuruan SMK menjadi tenaga siap kerja menjadi dasar perancangan kebijakan link and match. Kemudian pada tahun 1993 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud ini dia mencetuskan link and match yang bertujuan mencetak tenaga kerja mandiri dengan program bersama. Link and match juga dipakai direvisi dan disesuaikan dengan tujuan-tujuan pokok regulasi pendidikan di Indonesia SMK dari masa ke masa. Kebijakan link and match sebagai bentuk alternatif dari strategi mengurangi pengangguran di Indonesia nyatanya bukan menjadi jawaban dari kebijakan link and match disusun untuk menjawab kebutuhan pasar kerja pada era industri. Seharusnya pendidikan mampu menciptakan pasar kerja sendiri, bukan mengikuti arus kebutuhan pasar kerja yang berdalih pada teknologi, industri, dan globalisasi. Ini dibuktikan bahwa banyaknya lulusan SMK vokasi dan sarjana yang tidak bekerja sesuai dengan keahlian pendidikan yang diambil. Ini dikarenakan terjadi kelebihan suplai tenaga kerja dari permintaan pasar kerja, terjadi kegiatan penimbangan antara jurusan pencari kerja dengan kesempatan kerja yang ditawarkan. Konsep link and match justru menjadikan siswa sebagai model manusia yang disiapkan menjadi calon pekerja yang dibekali dengan kompetensi-kompetensi melalui kurikulum yang diajarkan dalam instalasi pendidikan. Ketika pendidikan ditakdirkan dengan keterampilan dan usaha, maka paradigma pendidikan berubah menjadi komersialisasi dan kapasitalistik. Komersialisasi pendidikan dinormalisasikan dengan nilai operasionalnya. Delegasi pendidikan saat ini bukan dengan efisiensi dalam mobilitas sosial lagi. Individual yang kompetitif tidak lagi dilihat sebagai kebutuhan normal, melainkan sebagai kebutuhan yang diinginkan dan diperlukan terus-menerus menemukan kembali wirausahawan. Kurikulum pendidikan melalui link and match ini hakikatnya harus memenuhi aspek yang dibutuhkan. Dominasi elit dalam pasar kerja era industri, kurikulum konstitusi sesuai dengan kebutuhan dominasi elit ini akan berdampak pada output peserta didik yang tidak merata karena kesenjangan dalam fasilitas sekolah, letak geografis yang tidak sama, dan lainnya. Hakikatnya link and match tidak sesuai dengan ideologi pendidikan, namun cenderung sebagai ideologi yang pro pasar. Link and match membentuk peserta didik menjadi tenaga kerja yang dibutuhkan, elit dominasi. Apple melihat bahwa pasar merupakan elemen yang sangat digerakkan pendidikan. Sekolah melalui kurikulum menjadi industri ekonomi yang melahirkan produksi penimbangan kerja dan mendukung hegemomi ideologi. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat sejauh mana wacana dominasi yang dapat di dalam penerapan link and match di Indonesia. Melalui penelitian ini dapat memahami jalannya pendidikan bertindak dalam sektor ekonomi masyarakat untuk memproduksi aspek-aspek penting dari ketidaksetaraan. Tujuan yang dapat dari kurikulum ini terbagi dalam dua program pembelajaran, tujuan per kelas dan tujuan per pokok bahasan atau beberapa pokok bahasan. Tujuan per kelas merupakan tujuan pembelajaran dalam 1 tahun ajaran. Tujuan ini sejumlah kemampuan dan perilaku yang diterapkan dicapai oleh siswa. Tujuan pokok bahasan merupakan tujuan yang pembelajaran yang mendukung kemampuan dan perilaku pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang harus dikuasai siswa setelah mengikuti pembelajaran. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar digunakan pendekatan kemampuan. Diharapkan dalam kegiatan belajar mengajar siswa mampu mengembangkan potensinya. Pada masa Abdul Malik Fajar sebagai Menteri Pendidikan Nasional dari tahun 2001 hingga tahun 2004, maka sejak tahun 2001 disusunlah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Untuk menggantikan kurikulum 1994, kurikulum ini mengacu pada Undang-Undang Dasar Nomor
22 tahun pemerintah daerah dan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewarganegaraan pemerintah pusat dan kewarganegaraan provinsi sebagai daerah otonom berikut merupakan kebijakan pada kurikulum 2004, yaitu manajemen berbasis sekolah, kurikulum berbasis kompetensi, ujian akhir nasional atau UAS. Mempersiapkan lulusan pendidikan memasuki era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, diperlukan pendidikan yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah memprogramkan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP sebagai tindak lanjut dari pembaruan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini diberlakukan mulai tahun 2006 sampai 2007. Dalam kurikulum ini, pemerintah hanya sebagai pengembang kompetensi standar isi dan kelulusan selanjutnya sekolah berbasis menyusun kurikulum sesuai dengan keadaan sekolah dan siswa dan peserta didik. Pendekatan KTSP berbasis materi, jam pelajaran dan struktur program KTSP ini merupakan acuan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai arah pendidikan kognitif, efektif, dan motorik. Di sini ada kurikulum 2013 yang dimana penerapan kurikulum 2013 ini oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dasar pengembangan dalam kurikulum 2013 adalah model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang diterapkan untuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Dalam kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap serta perilaku. Konsep dan implementasi kurikulum 2013 ini.